Selamat siang untuk kita semua. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Toba akan melakukan demonstrasi kontekstual, yaitu modul 23 mengenai supervisi coaching. Saya sebagai supervisor Indra Seragi, asal SMP Negeri 4 Balige. Saya Lastiur Tanjung sebagai coach dari SMP Negeri 3 Balige. Dan saya Esraduma Nababan, asal SMK Negeri 1 Balige sebagai coach. Selamat siang Ibu Lastiur. Selamat siang Pak Indra. Bagaimana kabarnya? Sehat Pak. Syukurlah sehat. Jadi pertemuan kita di siang hari ini untuk mengetahui keterampilan coach Ibu. Kita akan mendiskusikan rubrik penilaian yang ada di LMS. Dan diharapkan pelaksanaan coach ini mampu menunjukkan alur tirta, rasa, dan kompetensi coaching, yaitu yang meliputi present atau kehadiran penuh, pendengar yang baik, dan pembuatan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Pak Indra. Menurut Ibu, kompetensi mana yang ingin kita kembangkan dalam kegiatan ini? Dalam kegiatan ini saya mengharapkan kompetensi yang bisa saya kembangkan adalah pelaksanaan coaching yang berdasarkan alur tirta, yaitu mulai dari alur tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, sampai dengan tanggung jawab. Lalu pada coaching juga saya mengharapkan bahwa ketiga kompetensi coaching itu terlihat, yaitu mulai dari presence, mendengar yang baik, lalu membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, seperti itu Pak. Jadi bagaimana yang nanti saya amati untuk kegiatan ini? Saya berharap Bapak mengamati kegiatan coaching saya, yaitu coaching alur tirta, terkhusus pada alur identifikasi masalah dan rencana aksi. Oh, begitu Bu ya. Bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Saya berharap kan Pak bahwa saya perlu untuk mengembangkan kompetensi saya dalam melakukan coaching, terkhusus pada kegiatan coaching alur tirta, yaitu identifikasi masalah dan rencana aksi. Oke, harapan dan observasi yang akan kita lakukan bagaimana kira-kira? Saya berharap dengan kegiatan ini saya sebagai coach dapat memfasilitasi coach saya untuk menemukan solusi atas masalahnya. Oke, baik Bu. Saya rasa Ibu sebagai coach nanti akan berhasil dalam melakukan coaching bersama coach Ibu. Oke, baik, terima kasih Pak. Nanti akan saya usahakan. Oke. Selamat siang Ibu. Selamat siang Bu Esra. Bu, apa kabar Bu? Sehatnya Bu? Sehat Bu. Ya, baik Bu. Boleh saya meminta waktu Ibu sebentar Bu? Siap, boleh Bu. Iya, terima kasih Bu. Saya senang Ibu menyediakan waktu Ibu yang sangat berharga untuk saya Bu. Gini Bu, ini kan kita Bu di kurikulum Merdeka ini seharusnya kita mengajak murid kita supaya bisa mereka kreatif, bisa mandiri, gitu kan Bu? Iya. Nah, jadi Bu,
Kalau di kelas yang saya masuki ketika mata pelajaran bahasa Inggris, saya mengizinkan siswa saya membawa HP ke kelas ya dalam pembelajaran. Nah, yang menjadi masalah Bu, saya ada problem pro dan kontra antara teman sejawat saya dengan masalah membawa HP ke kelas ini Bu. Jadi saya menjadi pusing lah Bu karena pro kontra ini. Padahal menurut saya perlu sekali dengan membawa HP ini ke sekolah, karena dengan HP itu saya lihat siswa bisa kreatif. Itu Bu. Oh, jadi ternyata Ibu Esra punya masalah ya. Iya. Jadi apa yang Ibu Esra harapkan dari kegiatan kita pada hari ini? Saya sangat berharap Bu agar kita bisa menemukan solusi bersama dari masalah yang saya hadapi. Jadi menurut Ibu Esra apa yang mengakibatkan jika teman-teman sejawat Ibu kurang setuju dengan membawa handphone ke sekolah? Itulah Bu, kan gini kan Bu, misalnya pada jam istirahat murid kita ini memang ada yang jadi main game, nontonnya ya mungkin mereka nonton yang nggak benar mungkin Bu ya, apalagi mereka kan remaja. Nah mungkin mereka tidak bisa menguasai dirinya Bu ya, dan mungkin mereka nonton hal-hal yang tidak kita inginkan lah, atau bisa juga mereka jadi main game, atau dalam pembelajaran di kelas mereka tidak jadi serius karena mereka tidak memanfaatkan HP-nya untuk pembelajaran. Jadi bagi sebagian yang kontra dengan ide saya mengatakan, Bu, nggak usah lagi Ibu kasih siswa kita bawa HP. Saya semakin repot Bu, karena dengan HP siswa itu saya menjadi lebih banyak urusan. Karena mereka ada yang main game, ada yang nonton ketika pembelajaran saya. Itulah kira-kira yang kontra Bu. Jadi untuk sebagian yang sudah menikmati HP ini memang dalam pembelajaran di kelas, yang mereka setuju saja Bu dengan membawa HP ke kelas. Gitu Bu. Jadi menurut Ibu Esra tadi, seberapa pentingkah anak-anak Ibu, anak-anak murid Ibu membawa handphone ke sekolah? Iya, menurut yang saya alami Bu ya, memang penting sekali lah Bu ya, karena di zaman sekarang ini ketika saya arahkan siswa membawa kamus, kalau dari 32 orang itu satu kelas misalnya, paling yang memiliki kelas itu udah banyak, yaitu 5 orang Bu. Nah sebagian lagi kalau kita tanya enggak ada Bu, padahal untuk semua siswa yang 32 orang ini sudah memiliki HP ya. Jadi dari HP itu nanti dia bisa mengakses dictionary ya, bisa mencari kata-kata yang tidak mereka tahu. Jadi bagi saya memang sangat perlulah penggunaan HP ini Bu. Kemudian Bu, karena menurut saya di kurikulum Merdeka ini Bu sangat penting si murid itu supaya lebih kreatif kan Bu. Nah, jadi misalnya kami dalam pembelajaran teks naratif misalnya, mereka itu kalau dulunya ketika di kurikulum 13 Bu ya, saya hanya mengarahkan, ayo nak silakan dibuka halaman sekian, ayo kita baca bersama. Kemudian setelah dibaca bersama, mereka mengikuti saya membaca teks ini, yang mereka saya suruh satu-satu gitu kan Bu. Kemudian ya mereka saya ajak untuk membuat teks narasinya satu-satu di buku. Entah mereka cari dari perpustakaan misalnya, kalau mereka tidak bisa membuat sendiri kreatifnya gitu. Tapi dengan penggunaan HP ini Bu, penggunaan kertas juga jadi berkurang loh Bu. Jadi saya mengarahkan mereka
untuk membuat teksnya lebih kreatif lagi. Jadi saya arahkan mereka mungkin menggunakan aplikasi Canva. Kemudian bisa juga mereka membuat videonya ternyata. Misalnya seperti kemarin kan Bu, mereka saya ajak membuat teks naratif. Ada yang membuat legenda Danau Toba gitu kan. Jadi mereka itu pergi ke tepi pantai Toba sana, ya ke pantai Lumban Bulbul. Mereka membuat videonya di sana. Saya terharu betul lah Bu melihat hasil karyanya. Mereka bisa memunculkan di mana Danau Tobanya. Mereka juga dapat bahasanya ketika mereka berbicara ya. Dan bisa juga menulisnya karena mereka sambil membuat tulisannya melalui aplikasi Canva itu. Jadi menurut saya sangat perlulah penggunaan HP ini di kelas Bu. Wah, ternyata memang betul ya Bu, penggunaan handphone bagi murid-murid jika digunakan dengan baik akan berguna dengan baik juga ya Bu. Jadi saya juga jadi merasa kekhawatiran Ibu ini. Jadi apa solusi yang bisa Ibu bayangkan untuk menghilangkan atau untuk menjawab keresahan yang sedang Ibu alami sekarang? Iya Bu, menurut saya Bu, ya mungkin pemahaman teman sejawat saya masih kurang Bu ya mengenai kurikulum merdeka. Ya artinya Bu, menurut saya harus mungkin berbincang-bincang kecil atau membuat diseminasi mengenai seperti apa sebenarnya kurikulum merdeka itu. Kemudian ya tentunya saya juga akan mengajak teman sejawat saya yang kontra ini agar mereka bisa memang tambah pekerjaan kita kan Bu, jadi harus mengawasi siswa lagi dengan HP-HP-nya. Jadi menurut saya harus mengajak mereka bagaimana supaya mereka itu ya bisalah membagi hati dan pikirannya untuk HP ini gitu, supaya biarlah tambah waktunya, tambah tenaganya untuk mengawasi siswa dengan penggunaan HP ini secara baik dan benar gitu. Lalu langkah-langkah selanjutnya apa yang akan Ibu lakukan? Ya itulah Bu yang akan saya lakukan dengan melakukan diseminasi yang saya katakan tadi Bu, atau juga dengan melakukan bimbingan kecil lah mungkin Bu ya, agar teman saya ya nggak fokus hanya ke mengajarnya aja, tetapi mereka juga bisa memfasilitasi, karena saya kira HP itu juga fasilitas untuk belajar ya. Itu Bu yang akan saya lakukan ke depannya menurut saya. Wah, bagus sekali rencana Ibu. Saya berharap rencana yang sudah Ibu bayangkan atau Ibu rencanakan itu bisa berhasil dengan baik ya Bu. Terus apa komitmen yang harus Ibu lakukan untuk rencana Ibu tadi? Iya, rencana saya Bu, karena memang sudah menjadi problema yang mengganggu menurut saya yang kontra ini ya. Nah tentunya yang problem itu harus diselesaikan Bu ya. Ya saya akan membuat diseminasi kecil lah mengenai kurikulum merdeka ini Bu. Itu Bu yang akan saya lakukan Bu. Itu adalah sebuah solusi yang baik. Saya sangat mendukung dengan komitmen yang Ibu rencanakan. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapan ya Bu. Oke Bu. Jadi dari semua yang telah kita bicarakan, saya berharap Ibu sudah mulai tidak gelisah atau lega dengan cerita Ibu yang sudah Ibu sampaikan kepada saya ya Bu ya. Iya, baik Bu. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu. Ibu sudah memberikan sedikit rasa nyaman lah kepada saya Bu dengan masalah saya yang tadi. Jadi kedepannya saya akan memberanikan diri untuk bisa memang melakukan
atau memberikan pengertian ke teman sejawat saya gitu. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Ibu sudah memberikan waktu yang sangat berharga ini untuk mengarahkan saya. Oke, sama-sama Bu Esa. Oke, selamat siang kembali Ibu Lestiur. Selamat siang Pak Indra. Bagaimana tadi Bu menilai performa dalam kompetensi yang Ibu lakukan? Oke Pak, menurut saya Pak, performa yang sudah saya lakukan tadi sudah cukup baik lah Pak. Baik ya, saya lihat juga seperti itu. Tapi bagaimana Ibu bisa menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Saya dapat menilai bahwa saya mampu mengarahkan dan memfasilitasi kunci saya sehingga beliau dapat menemukan solusi atas masalah yang sedang dihadapinya. Boleh saya menyampaikan sedikit hasil pengamatan saya? Boleh Pak, dengan senang hati Pak. Saya tadi mengamati saat Ibu melakukan coaching itu sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk. Bagaimana pendapat Ibu mendengar ini? Baik Pak, terima kasih Pak. Pasti senang ya kan? Senang, Pak. Namun saya juga melihat ada hal-hal yang masih bisa kita perbaiki, kita kembangkan. Misalnya tadi saat Ibu melakukan identifikasi masalah terhadap coaching, Ibu ada sedikit memberikan pendapat atau ide sendiri yang seharusnya menurut standar coaching itu Ibu tidak bisa hanya sebagai fasilitator yang mengarahkan coaching untuk menemukan solusi sendiri atas masalah yang dihadapi. Bagaimana menurut? Iya Pak, memang benar tadi Pak. Tadi saya memang ada memberikan sedikit ide atas masalah dari coach saya. Ternyata hal itu kurang tepat ya Pak untuk standar dari pelaksanaan coaching, karena seharusnya saya hanya mengarahkan saja atau memfasilitasi coaching. Seperti itu ya Pak ya, untuk mencari solusi. Ya, untuk ke depan saya yakin pasti Ibu bisa. Lalu kalau seperti itu, apa rencana Ibu untuk selanjutnya Ibu lakukan? Rencana saya ke depannya adalah saya akan melatih coaching lebih giat lagi Pak. Baik. Terus dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa Ibu untuk melaksanakan coaching? Saya akan berlatih coaching dengan rekan saya sesama CGP Pak, dan rencana ini akan kami lakukan kembali secepatnya di sekolah. Oh gitu Bu ya. Jadi setelah saya mengamati tadi pelaksanaan coaching yang Ibu lakukan, saya berharap Ibu mencatat kelebihan dan kekurangan dari performa Ibu selama coaching tadi ke dalam supervisi akademik. Baik Pak. Kalau seperti itu, menurut Ibu apa yang dapat dari kegiatan hari ini? Dari kegiatan hari ini yang saya dapatkan adalah mengetahui sejauh mana kemampuan saya untuk melakukan coaching, sehingga kedepannya saya dapat meningkatkan kelebihan yang saya punya dan memperbaiki kekurangan-kekurangan saya dengan melatih kegiatan coaching secara konsisten. Oke, demikianlah Ibu ya kegiatan supervisi kita hari ini.
Semoga bermanfaat agar kedepannya kita sama-sama lebih baik lagi. Iya Pak, saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak yang mau menyediakan waktu dan juga menyediakan pikirannya untuk mengamati pelaksanaan coaching yang saya lakukan. Oke, sama-sama Bu. Oke, selamat siang. Selamat siang Pak. Demikianlah hasil percakapan kami, yaitu mengenai demonstrasi kontekstual modul 23. Salam guru penggerak. Bergerak, tergerak, menggerakkan. Horas!